Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Waalaikumsalam kembali warahmatullahi. eh, dalam acara ngopi ngobrol happy bersama Rusmadi Wongso. Sehat semua sahabat ya. Pada hari ini kita mengangkat topik yaitu IKN dan kesiapan pertanian di Kalimantan Timur. Dan yang luar biasa pada hari ini kita kedatangan tamu seorang guru besar pertanian yaitu Bapak Profesor Dr. Rusdiansah dan kebetulan juga beliau saat ini sebagai dekan Fakultas Pertanian. Boleh tepuk tangan ini kehadiran beliau nih. Baik, Pak Rusdi kita ngobrol ringan aja ya. Tempatnya juga di tempat yang apa? Tempat Santai. yang santai, deso banget di Gubuk Semar. Ya. Ya mudah-mudahan ini apa acara ini bisa memberikan informasi banyak terkait dengan pertanian. Pak Rusdi, menurut Pak Rusdi bagaimana melihat atau memposisikan pertanian atau pangan itu dalam sebuah pembangunan sebuah negara? Oke, baik Pak Rusmadi. Kalau kita pertanian ini kita ibaratkan sebuah bangunan, maka bangunan itu adalah pertanian itu adalah pondasinya. Oke. Kalau pondasinya kokoh, maka bangunan itu akan kokoh. Tapi Oke. apabila pondasinya Lemah. goyah, goyah, maka bangunannya juga akan goyah. Karena kalau kita bicara tentang pertanian, tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu makhluk hidup pun yang tidak butuh pangan. Dan sumber pangan itu adalah dari sektor pertanian. Iya, luar biasa. Saya kira peranan daripada pertanian. Jadi saya ingat ini, ingat apa yang dikatakan oleh Bung Karno pada Ya, saat peletakan batu pertama pertama, ya. ya, Waktu itu Fakultas Pertanian UI ya, ya, yang kemudian kelak menjadi Institut Pertanian Bogor. Apa yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa pangan itu adalah soal hidup dan mati. matinya sebuah Betul. bangsa. Luar biasa. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prof Rusdi ini memposisikan begitu pentingnya pertanian dan pangan bagi bangsa ini. Kemudian Pak Rusdi, ini Kalimantan Timur ini bagaimana dari sisi agroekologi kemudian pasar, karena kebutuhan pangan ini kan nggak habis-habis, Betul. tetapi sampai saat ini kita masih mendatangkan dari luar. Iya, Gimana betul. Pak Rusdi melihat Ya, sampai sekarang kenapa Kalimantan Timur tidak bisa memasok kebutuhannya sendiri? baik. Kalau kita bicara tentang pertanian di Kalimantan Timur, yang sering orang lupa adalah mengamati agroekologinya. Oke. Ya, salah satu permasalahan pokok kita di Kalimantan Timur ini ada beberapa poin ya. Yang pertama itu curah hujan. Curah hujan di Kalimantan Timur ini sangat tinggi. Kemudian tanah kita sangat masam. Kemudian kelembapan kita juga tinggi. Intensitas cahaya kita rendah. Ya, lama penyinaran kita pendek. Oke. Dan itu semua berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Tidak semua tanaman pertanian itu bisa kita kembangkan di Kalimantan Timur. Jadi kita harus bijak di situ. Seringkali kita dalam mengambil keputusan selalu salah karena tidak mempertimbangkan Weh, agroekologi jadi kita lihat itu. agroekologinya Ya, walaupun dari sisi pasar jumlah penduduk kita kan sudah ya, hampir 3,8 juta. ya betul. Artinya pasar ada Ya, dan menurut catatan statistik yang ada kita masih memasok ya, berapa ini kebutuhan terutama beras misalnya Pak ya. Rusdi. Salah satu bahan pangan utama yang kita harus mendatangkan dari luar adalah beras. Oke. Sampai saat ini data yang saya hitung, kebetulan saya lagi membuat laporan tentang kebutuhan beras kita di Kalimantan Timur. Kalau kita lihat Kalimantan Timur itu saat ini Kaltim hanya mampu memenuhi sekitar 38% dari kebutuhan beras Wah, baru masyarakat 38% Kaltim. Ya, ya. Sisanya dari mana aja itu dan Pak Rusdi? itu belum termasuk kebutuhan para pekerja yang datang di IKN, Oke. yang cuma datang tidak bawa apa-apa, ya Mm-mm. ikut makan begitu. Jadi, nah, mau tidak mau kita harus datangkan dari Sulawesi. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari 38% yang kebutuhan yang baru mampu memenuhi kebutuhan Kaltim itu 45% berasal dari Kutai Kartanegara. Oke. Jadi ada 5 kabupaten pemasok beras kita paling utama adalah Kutai Kartanegara, PPU, Pasir, kemudian Berau dan Kutai Timur. Dan itu
memasok sekitar 96,7% kebutuhan beras Kaltim. Jadi kita bisa lihat kalau Jadi 3 daerah itu aja. 5 5 Kukar, PPU, kemudian PPU, Pasir, Pasir, Berau, Berau dan dan Kutai Timur. Kutai Timur. Samarinda nggak masuk ya? Nggak masuk. Ya. Oke. Kalau Samarinda itu kalau tidak salah adalah urutan ke-8. Oh iya. Oke. Jadi luar biasa ini, kita sampai saat ini masih memasok bukan saja beras ini, termasuk juga kebutuhan daging, apalagi sapi, bahkan kambing pun masih memasok dari luar ini. Yang paling sederhana itu Pak Rusmadi justru kangkung. Kangkung itu adalah tanaman yang paling mudah tumbuh. Oke. Sayur-sayuran yang paling mudah tumbuh itu kangkung. Kita masih datangkan sampai 200 ton per bulan. Kangkung Lombok? Apalagi Lombok. Kalau Lombok itu sudahnya ya, kita tidak bisa hitung. Ini kangkung yang sederhana, yang gampang ditanam, umur 4 minggu, 3 minggu sudah bisa kita panen. Itu kita harus masih mendatangkan dari luar. Nah, kita harus berpikir keras untuk itu. Apalagi sekarang IKN ya, di Kalimantan Timur ini. Kalimantan Timur. Maka mau tidak mau, tidak hanya pangan pokoknya yang kita kita siapkan, tapi juga pangan tambahan alternatifnya juga harus kita siapkan gitu. Tadi Pak Rusdi mengatakan bahwa hampir 90%-an pasokan dari 5 daerah ini ya, termasuk PPU kalau begitu ya. Bahkan PPU tercatat di urutan kedua kontribusinya terhadap beras Kalimantan Timur. Ini hari ini PPU, kemudian IKN, ini pasti kemudian lahan pertanian yang potensial pasti ini tergerus ini. Betul. Jadi kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh kita dalam rangka pertanian khususnya beras, apalagi sapi, daging, kemudian daging ini menjadi Kalimantan Timur pada posisi ikut ambil bagian. Ya. Jadi kalau kita bicara tanaman pangan dulu sebelum kita bicara ke sektor peternakan, kalau kita bicara tanaman pangan, sebetulnya Kaltim ini kalau kita pacu sebetulnya bisa mampu memenuhi sekitar 70-80%. Yang jadi masalah itu adalah sampai sekarang ya, yang sederhana sebetulnya masalahnya masalah sederhana, irigasi. Kita punya uang banyak, hampir 15 tahun sarana irigasi itu dibangun, tapi belum mampu memenuhi kebutuhan air dari lahan sawah kita yang hanya sekitar 36.000. Kira 36.000 itu Kalimantan Timur. Kalimantan Timur 36.000 kalau dikali 2 kan. Itu yang irigasi teknis? Irigasi teknis itu hanya mampu memenuhi 13% kebutuhan air. Masya Allah. Bayangkan. Tanaman padi sawah. Artinya kita potensi ada, tapi kita bersoal terkait dengan irigasi. Padahal sumber air kita banyak, gitu. Nah, jadi ada yang salah sebetulnya di situ. Jadi kita uang banyak kita buang, banyak terbuang, sementara yang kita butuhkan tidak. Kemudian yang kedua Pak Rusmadi, juga permasalahan pokok kita di Kalimantan Timur ini terkait dengan faktor pertanian, bukan hanya tanaman pangan ya, bukan hanya padi, jagung dan kedelai itu, termasuk tanaman sayur-sayuran dan lain-lain dan hortikultura lain-lain, itu kemasam tanah. Hampir seluruh Kalimantan Timur ini tanahnya masam. Ya, masam. Rata-rata pH kita itu ada di 4,25 4,3. Kalau itu kita paksakan, kita tidak akan mampu menghasilkan produksi yang tinggi ya. Tinggi. Nah, Pak Rusdi, ini artinya Kalimantan Timur sendiri kalaupun dipaksakan untuk kemudian nanam padi gitu ya, maksimal itu 70% ya karena aspek agroekologinya. Nah, menurut pandangan Pak Frog, komoditas apa saja di Kalimantan Timur terutama terkait dengan pangan itu yang kira-kira potensi untuk kita kembangkan? Yang paling berpotensi ada 2 komoditas utama. Padi jagung. Padi dan jagung. Kemudian ketiga itu kedelai. Dan keempat itu sayur-sayuran daun. Ya, sayur-sayuran daun. Kenapa sayuran daun? Sayuran daun kita tidak perlu ngambil buahnya, tapi sayur-sayuran buah di tempat kita belum mampu menyediakan itu. Kita harus datangkan dari Jawa atau Sulawesi. Apa kita untuk kebutuhan misalnya sayuran itu nggak mungkin untuk kita suplai dari tanah Kalimantan Timur ini? Sebetulnya bisa Pak Rusmadi, tapi high cost. High cost. Kan
teknologi ada hidroponik, terutama untuk daerah-daerah perkotaan, misalnya seperti Samarinda, Balikpapan, kemudian IKN, itu potensinya kan ada itu. Betul. Seberapa Tapi besar itu? hanya skalanya skala terbatas, Pak. Oke, jadi tetap kita masuk dari luar Tetap ini. kita masukkan dari luar. Nah, kalau saya melihat untuk kebutuhan kita terutama untuk sayur-sayuran, sebetulnya Samarinda itu lebih baik diarahkan untuk penyediaan sayur-sayuran, Oke. khususnya untuk IKN. Oke. Ya, Sahabat semua, kita Kalimantan Timur punya potensi, walaupun dari sisi agroekologi mungkin tidak bisa maksimal ya, terutama untuk pertanian tanaman pangan. Tetapi kita tidak pernah berhenti untuk berupaya terus untuk memasok kebutuhan lokal. Apalagi ini catatan-catatan yang kita dapatkan bahwa hampir semua kebutuhan pangan kita ini impor. Jadi kalaupun kita cukup tersedia pangan, beras, bahkan jagung, kecuali ikan ya, untuk Kalimantan Timur aman ya, melebihi daripada kebutuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat semua, saya kira untuk segmen pertama ini cukup ini, karena saya dan Pak Prof, apalagi di udara yang segar di Gubuk Semar di tengah sawah ini juga perlu untuk ngopi ini. Baik, kita istirahat sejenak. Terima kasih. Framelands Music. Baik, tapi sebelum kita lanjutkan, bagus kita kalau ngopi ini ngeseruput. nyeruput. Beda kalau di tengah sawah ya, ngeseruputnya. Bismillah. Baik, Pak Rusdi, ini karena di tengah sawah kita obrolannya nggak usah berat-berat, tapi paling tidak memberikan inilah ya, catatan, pandangan bagi ya semua kita, terutama masyarakat Kalimantan Timur, terutama masyarakat pertanian ini. Pak Rusdi, kita ini kan sudah ditetapkan Kalimantan Timur sebagai IKN ini. Tentu ya jumlah penduduk semakin besar, ya kita tidak mau kemudian kita Kalimantan Timur tidak memanfaatkan peluang yang besar ini. Nah, menurut Pak Prof, apa langkah-langkah strategis yang harus dilakukan ya oleh pemerintah, oleh semua stakeholder lah? Ya. Ada beberapa catatan penting di situ, Pak Rusmadi. Ya, dalam bagaimana kita berkontribusi membangun, ya, terutama dalam menunjang kebutuhan ibu kota negara. Jadi khusus di sektor pertanian itu tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri. Ya, harus bergandeng tangan, mulai dari KTNA-nya, kemudian penyuluhnya, semua masyarakat yang penggiat pertanian itu harus ikut serta. Ada catatan penting yang nanti dalam upaya kita membangun KN ini, jangan biarkan bukaan lahan itu terbengkalai. Ya, manfaatkan setiap jengkal tanah itu untuk tanaman. Ya, Pak Rusdi tadi bilang faktor utama harus bergandengan tangan ini ya, harus kerjasama. Ya. Yang namanya koordinasi, sinergi. Ya. Kadang-kadang sampai saat ini masih sebatas. Itu yang jadi masalah sampai sekarang. Orang lebih mengutamakan ego. Masih ada nggak ego sektoral tuh sampai sekarang? Masih, sangat dan sangat terasa. Dan itu yang menyebabkan kita sulit membangun pertanian yang maju di Kalimantan Timur. Ini beda. Saya kasih contoh di Jawa. Antara petani dan penyuluh itu punya hubungan yang erat. Bahkan penyuluh itu mencarikan pasarnya, kemudian mengatur waktu tanamnya, sehingga petani itu tidak harus menanam tanaman yang sama dalam waktu yang sama, tapi dengan waktu yang berbeda, sehingga kebutuhan itu bisa terus dipenuhi. Dan mereka petani membayar kepada penyuluh itu setiap informasi yang diberikan penyuluh itu. Jadi penyuluh itu digaji oleh petaninya, dan itu yang belum saya temukan di sini. Padahal itu bisa kita lakukan di sini karena
kita di sini lahan pertanian kita belum luas, Oke. kemudian masyarakat kita, penduduk kita belum banyak, dan itu sebetulnya bisa kita lakukan. Oke. Nah, peran penting KTNA juga di situ sebetulnya sangat kita butuhkan, ya, sebagai tidak hanya sebagai penyampai informasi dan segala macamnya, peran teman-teman di KTNA itu juga sangat perlu. Saya pingin kemudian teman-teman di KTNA itu lebih sering di lapangan. Oke, jadi ini persoalan komitmen, persoalan koordinasi, sinergitas masih menjadi persoalan ya. Ya. Atau boleh saya katakan nggak masing-masing stakeholder ini berebutan untuk mendapatkan legitimasi, Ya. lupa dengan tujuan untuk untuk menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat. Boleh begitu Pak Jalan Rusdi? sendiri-sendiri. Wah, ini saya kira itu poin penting dari Pak Prof. Jadi komitmen bukan komat kamit, tetapi komitmen yang memang berangkat dari niat yang ikhlas untuk memajukan pertanian di Kalimantan Timur. Ada aspek lain nggak Pak yang harus kita siapkan berkaitan dengan pertanian, terutama menghadapi IKN ini? Terutama sumber daya manusia kita. Oke. Sumber daya Menurut manusia pandangan kita. Pak Prof, kenapa sumber daya manusia Sumber pertanian daya manusia kita di sektor pertanian ini sangat tertinggal, jauh. tertinggal dalam pengertian Dalam segi jumlah? jumlah, kemudian pengetahuannya, penggunaan teknologinya, penguasaan teknologinya Oke. masih tertinggal. Nah, kalau Pak Rusdi ini kan sebagai dekan ini, Iya. walaupun saya sebagai mantan juga sih. Pak Rusdi ini peranan daripada perguruan tinggi ini ya, Fakultas Pertanian lah paling tidak Unmul dalam kaitannya dengan menyiapkan sumber daya manusia yang Pak Rusdi bukan saja jumlah tetapi juga ini soal ketangguhannya ini. Ya. Khusus di Fakultas Pertanian saat ini, jadi bukan saat ini, sudah kita lakukan sejak 3 atau 4 tahun yang lalu. Mahasiswa kita libatkan secara aktif. Mahasiswa harus lebih banyak ke lapangan. Mahasiswa kita titipkan ke petani-petani ya, untuk tinggal di tempat petani, untuk belajar dengan petani, mulai bangun tidur sampai kembali tidur dalam bentuk praktek kerja lapangan maupun KKN. Jadi pertanian itu sekarang kita tidak terikat dengan KKN reguler, tapi kita lakukan KKN mandiri. Kapan aja itu Ya, KKN-nya? jadi kalau KKN mandiri itu kapan saja mereka siap, kita bisa. Dan kita, karena saya kebetulan punya kontak banyak dengan kelompok-kelompok tani, jadi kita bisa masukkan. Makan target saya ke depan itu setiap rumah nanti akan diisi 2 mahasiswa. Setiap rumah petani ini. Ya, setiap rumah petani akan ini diisi oleh 2 mahasiswa. Ini luar biasa ini, apalagi selaras dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu. Jadi petani mahasiswa ini betul-betul diminta untuk untuk hidup bersama dengan petani. Bahkan ke depan anak-anak itu juga akan kita akan kirim keluar. Kirim keluar mungkin secara bertahap karena memang anggaran kita terbatas. Paling tidak anak-anak itu kita sebelum mereka menyelesaikan studi, mereka punya pengetahuan bagaimana sih perkembangan pertanian di luar. Tidak hanya di Jawa, di Sulawesi, tapi bahkan keluar dari Indonesia pun ke Thailand kita kirim itu. Ya, setiap tahun. Seperti di sektor peternakan itu tiap tahun kita ngirimkan 2-3 orang ke Australia, ke New Zealand. Wah, luar biasa nih. Apa nggak ada kekhawatiran nih, karena nampaknya di sektor pertanian ini nggak ngikuti perkembangan zaman sekarang. Anak-anak muda yang kita harapkan tuh kemudian terjun ke lapangan ini kan apa-apa serba IT ini. Bagaimana apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk kemudian pertanian ini menjadi sebuah usaha dengan platform digital itu mungkin nggak Pak Rusdi? Mungkin. Bahkan anak-anak sekarang mahasiswa kita wajibkan penggunaan. Jadi mereka punya Android segala macam. Android itu tidak hanya sekedar untuk main game sekarang, tapi Android itu mereka gunakan sebagai mencari informasi. Nah, salah satu teknik cara kerja kita dengan mereka, kita buatkan tugas-tugas yang membutuhkan informasi dari Android itu. Mereka harus cari dan mereka buat, dan mereka harus paparkan, mereka harus sampaikan, sehingga nanti kita lihat perkembangannya gitu. Jadi penilaian itu bukan hanya sekedar di bangku kuliah lagi sekarang itu, tapi justru dari tugasnya itu proporsinya kita buat paling besar, sehingga mereka terpacu. Kalau di negara-negara maju itu kan pakai teknologi nyiapin lahan, kemudian nanam juga kan, kemudian bahkan nyemprot juga pakai pakai drone. Sudah mulai ini Pak ya. Di Kalimantan Timur ada nggak ya? Sudah. Belum. Tapi kelihatannya Pak Rusdi melihat kemungkinan
salah satu untuk menarik anak-anak muda kita supaya mereka terjun ke pertanian, salah satunya dengan ini, Iya. dengan platform digital itu ya. Betul. Baik, Pak Rusdi ini sebelum kita akhiri, di antara sejumlah persoalan faktor yang disampaikan oleh Pak Rusdi, mulai dari infrastruktur terutama irigasi yang kurang, kemudian pemahaman kita soal soal koordinasi, sinergitas, termasuk sumber daya manusia. Di antara sejumlah faktor itu kira-kira apa faktor yang paling sulit untuk pertanian ini bisa maju ke depan? Faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Yang kedua kalau boleh misalnya faktor lingkungan, karena kalau sudah lingkungan kita ini kan harus tunduk apapun yang jadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Faktor kedua kira-kira Pak? Faktor sumber daya manusia. Oke, jadi persoalan SDM ini memang persoalan yang luar biasa. Sumber daya manusia kita di sektor pertanian ini terus mengalami penurunan. Ya, jumlah rumah tangga petani kita terus berkurang, kemudian nilai tukar petani kita juga terus berkurang. Oke. Gitu ya. Dan itu perlu menjadi catatan penting kita bila suatu saat kita melakukan diskusi seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah imtaknya, Pak. Oke. Nah, jadi kita jadi petani ini juga harus memahami itu, bahwa ingat bahwa tanaman yang kita tanam itu bukan milik kita. Oke. Tanaman yang kita tanam itu ada pemiliknya. Maka kalau ingin mendapatkan hasil yang baik, maka mintalah pada pemiliknya. Nah, kalau tanaman kita berbuah baik, maka yang membuahkan tanaman kita itu bukan kita, tapi ada yang membuahkannya. Oleh karena itu, luar biasa jika ini. ingin dapat buah yang banyak, buah yang baik, buah yang sehat, buah yang bagus kualitasnya, minta pada pemiliknya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa sisihkan setiap hasil yang kita peroleh, karena sebagian hasil yang kita peroleh itu juga ada yang membutuhkannya. Ada yang berhak juga. Wih, luar biasa. Kita bukan saja dapat pengetahuan tentang pertanian, tetapi juga bagaimana hidup supaya berkah ini. Baik, Pak Prof Rusdiansa, sahabat semua yang berbahagia, saya kira ini obrolan kita tidak perlu lama-lama ya, tetapi sesuatu yang kita dapatkan bahwa tadi Pak Prof mengatakan bahwa persoalan pertanian ini adalah persoalan yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia. Kita memposisikan pertanian, apalagi Kalimantan Timur hari ini ke depan menjadi IKN, pertumbuhan penduduk banyak, meningkat pesat, tentu tidak ada pilihan. Apapun harus kita lakukan dalam rangka untuk mempersiapkan. Oke, ya sekaligus closing statement Pak Prof. Satu hal yang paling penting jadi catatan kita semua, jika kita bergerak di sektor pertanian, jangan menjadikan diri kita sebagai manajer. Oke. Ya, jadikanlah diri kita sebagai pembantu. Tanaman itulah manajernya. Jadi tanaman yang mengatur kita. Tanaman yang mengatur kita. Jadi setiap apapun kebutuhan tanaman, jika ingin dapatkan hasil yang baik, penuhi kebutuhannya, insya Allah kita akan dapat hasil yang baik. Iya, ini filosofi kalau mau berusaha pertanian ya. Kita sebagai pembantu, manajernya adalah pertanian. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Sayang tanaman, sayang pertanian itu adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi sekaligus spirit bagi kita untuk tetap mencintai pertanian, mencintai lingkungan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dan Kalimantan Timur hari ini dan ke depan terus bersemangat untuk menyiapkan pertanian dalam rangka untuk mendukung IKN. Sekali lagi terima kasih, luar biasa. Jangan lupa untuk tonton terus YouTube podcast Ngobrol Happy bersama Rusmadi Wongso. Terima kasih Pak Prof Rusdiansa. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.